Bab 033. Samudra langsung memberikan Adnan tatapan tajam. Ya udah, ayo berangkat ke kantor polisi sekarang. Pengacara yang aku sewa sudah otu. Mungkin sebentar lagi Pak Handoko sampai ke sana. Samudra membukakan pintu mobil untuk Adelia. Tunggu, kamu ikut? Tanya Adelia. Sebagai orang terdekatmu, tentu saja aku harus ikut. 101. Nggak bisa. Nggak boleh. Kenapa? Nanti Delima lihat kamu. Terus kenapa kalau Delima lihat aku? Samudra mengurutkan alis. Delima itu stres. Dia suka sekali merebut apapun yang aku punya. Kalau dia tahu aku punya kamu, nanti kamu direbut. Samudra memalingkan wajah dengan pipi merah. Adnan yang melihat tingkah bosnya itu menahan diri untuk tidak berteriak. Bos kamu bukan anak SD yang BLUSHING cuma karena disebut sebagai milikku kan. Ingat, pokoknya kamu nggak boleh ketemu Delima. Nggak boleh muncul di depan Delima juga. Kamu harus terus bersembunyi. Cuma aku yang boleh lihat kamu. Ah iya, aku punyamu kan? Iya, kamu punyaku, Adelia berucap dengan bersungguh-sungguh. Adelia merasa ada yang sedikit, yang anterin kamu. Iya. Adelia masuk ke dalam mobil. Samudra membantunya memakai sabuk pengaman. Padahal Adelia bisa sendiri. Adelia. Ya. Kamu nggak perlu khawatir Delima atau siapapun merebutku. Tidak akan ada yang bisa merebutku dari kamu. Karena aku sudah lama menjadi milikmu. Iya. Samudra tersenyum dan mengacak rambut Adelia. Hati-hati bawa mobilnya, peringat Samudra pada Adnan yang baru saja masak mobil. Iya. Setibanya di kantor polisi, Pak Handoko, sang pengacara yang disiapkan Samudra sudah menunggu di sana. Adnan tidak ikut masuk ke dalam, hanya menunggu di dalam mobil. Good luck, ucap Adnan singkat. Terima kasih. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan perlahan, Adelia keluar dari mobil dan menemui Pak Handoko. Tanpa membuang waktu, mereka berdua melangkah masuk ke dalam kantor polisi. Udara di dalam ruangan 102. Terasa lebih berat, bukan hanya karena suasananya yang serius, tapi juga karena kehadiran orang-orang di sana. Delima. Sepertinya dunianya tetap baik-baik saja karena mereka semua ada di sana, mereka semua berdiri di pihak Delima. Regina. Darius. Lukas. Sonya. Elina. Bahkan Raihan. Adrian. Darel. Pada akhirnya tidak ada satupun dari mereka yang berada di pihak Adelia. Adelia tetaplah jadi orang jahat di mata mereka. Nona Adelia, panggil Pak Handoko. Saya siap, Pak. 103. Pak Darius, bisik pengacara Raka pada Darius. Iya. Anda yang membantu putri Anda menyewa pengacara Handoko. Laki-laki di samping Adelia itu bernama Pak Handoko, beliau termasuk pengacara senior. Beliau hanya menangani kasus-kasus besar, seperti kasus antar perusahaan. Tidak. Saya tidak membantu Adelia. Mulai dari menulis laporan, menghubungi polisi sampai menyewa pengacara, dia melakukan semua itu sendiri. Sendiri. Iya. Saya memikirkan juga apa yang Anda pikirkan. Pasti ada seseorang yang membantu Adelia. Tidak mungkin dia mengurus semua ini sendirian. Iya, saya berpikir begitu.
Sebaiknya Anda mengobrol lebih banyak dengan putri Anda, supaya Anda bisa lebih mengawasi dan memahami pergaulannya. Mungkin Adelia punya teman putra pemilik perusahaan besar yang membantunya menyewa pengacara Handoko. Jika pertemanan mereka ke arah hal yang positif, itu akan baik. Tapi jika ke arah negatif, saya sedikit khawatir. Saya akan mencari tahu. Belakangan ini hubungan saya dan Adelia kurang baik. Tapi saya harap Adelia tidak melakukan hal-hal aneh. Pak Raka mengangguk. Ki, saya tidak akan menarik laporan saya, ucap Adelia tegas. Sekarang mereka ada di ruangan khusus di kantor polisi. Adelia didampingi Pak Handoko sedangkan Delima didampingi oleh pengacara Raka, Darius dan Regina. Selain mereka, ada dua orang yang menjadi pengawas yaitu petugas penyidik kepolisian. Bukti-bukti yang klien saya kumpulkan sudah lengkap, ucap Pak Handoko. Benar, tapi muncul saksi baru untuk kasus ini yang berpotensi menjadi pelaku utama, ucap Pak Raka. Sejujurnya, Pak Raka kurang percaya diri melawan seniornya. Beliau sangat berpengalaman dan jam terbangnya tinggi, tapi Pak Raka punya bukti yang tidak terbantahkan. Silakan Bu Marni. Silakan masuk, lanjut Pak Raka. Semua pasang mata tertuju ke arah pintu. Di sana Bu Marni muncul bersama seorang polisi wanita. Adelia menengalihkan pandangan pada Delima yang kini tengah menyeringai, ekspresi yang membuat perutnya terasa mual. Silakan duduk, Pak Raka mempersilakan Bi Mirna duduk. Saya Mirna, Art yang bekerja di rumah Tuan Darius dan Nyonya Regina. Saya adalah pelaku yang sebenarnya. Non Delima punya dua ponsel. Ponsel berisi akun-akun haters Non Adelia itu adalah ponsel yang Non Delima berikan pada saya. Saya kesal dengan Non Adelia yang selama ini selalu jahat pada Non Delima. Padahal Non Delima sangat baik. Salah satu kebaikan Non Delima yang membekas di hati saya adalah suatu hari anak saya yang berada di 104. Desa sedang sakit. Uang untuk pengobatan tidak cukup. Lalu Non Delima dengan murah hati memberikan uang tabungannya untuk membantu anak saya. Hati saya tersentuh dengan kebaikan Non Delima. Rasanya saya rela melakukan apapun untuk kebahagiaan beliau. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan saya. Kesedihannya adalah kesedihan saya. Karena itu saya ikut sakit setiap Non Delima disakiti oleh Non Adelia. Akhirnya saya membalas dendam pada Non Adelia dengan membuat akun-akun haters. Tolong maafkan saya. Saya yang salah. Non Delima tidak salah apa-apa. Ponsel itu memenang atas nama Non Delima tapi akun-akun itu adalah milik saya. Tolong, jangan libatkan Non Delima lagi. Hati saya sedih karena orang yang seharusnya saya lindungi malah terjerat kasus karena saya. Setelah kesaksian itu, ruangan langsung dipenuhi suara perdebatan sengit. Kesaksian ini terlalu tiba-tiba dan janggal. Saudara Mirna, apakah Anda memberikan pengakuan ini atas kemauan sendiri, atau ada pihak yang menekan Anda untuk mengambil alih kesalahan ini? Tanya Pak Handoko. Keberatan, Pak Handoko. Bi Mirna sudah memberikan pengakuannya dengan jelas. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia berada di bawah tekanan, ucap Pak Raka. Darius dan Regina pun ikut berbicara, menambahkan pernyataan tentang betapa baiknya Delima selama ini. Mereka mengungkapkan bagaimana Delima selalu menjadi anak yang berbakti, penolong, dan penyelamat nama baik keluarga mereka dengan mengambil jurusan kedokteran. Tapi tetap saja, semua bukti awal mengarah pada Delima.
Tidak semudah itu menghapus keterlibatannya hanya karena satu pengakuan. Hukum tidak bekerja berdasarkan asumsi, Pak Handoko. Pengakuan Bimirna cukup untuk mengubah status Delima dari tersangka menjadi saksi. Kalau masih ada keberatan, silakan ajukan bukti tambahan. Suasana semakin memanas. Suara perdebatan memenuhi ruangan, masing-masing pihak bertahan dengan argumen mereka. Penyidik memberikan jeda untuk istirahat. Kami akan memberikan waktu istirahat selama 30 menit. Gunakan waktu ini untuk menenangkan diri sebelum kita lanjutkan kembali pemeriksaan. Delima menggunakan waktu istirahat untuk berbicara dengan Adelia. Kamu lihat kan, siapa yang akan menang pada akhirnya. Jangan percaya diri dulu. Aku bahkan baru memulai. Adelia menyeringai, tak menanggapi lebih jauh dan memilih pergi dari sana. Apa dia bilang? Baru mulai. Jelas-jelas dia sudah di ujung tanduk sekarang. Bagaimana bisa dia setenang itu? Delima mengerutkan dahi. Sedikit heran dengan Adelia yang terlihat biasa saja. Delima juga memanfaatkan waktu istirahatnya untuk berbicara dengan Bimirna. Dia mencari tempat yang lumayan sepi supaya mereka bisa bicara dengan leluasa. Bi, pertahankan kesaksian Bibi. Dan terima kasih sudah menggantikan saya. Delima menggenggam tangan Bimirna. Bimirna langsung menangkis tangannya dengan kasar. 105. Enteng sekali kamu mengatakan itu. Kamu yang berbuat salah, kenapa harus saya yang menanggung akibatnya? Delima mengerutkan dahi, Bi, tadi pagi kita sudah sepakatkan. Kenapa sekarang tiba-tiba Bibi protes? Bibi membantuku juga tidak cuma-cuma. Aku bayarkan. Setiap bulan aku akan kirimkan uang pada keluarga Bibi di desa. Dengan jumlah 2 kali lipat dari gaji Bibi. Tapi semua itu tidak sepadan dengan beban yang saya tanggung. Saya akan dipenjara. Penjara. Bibi tidak akan lama di penjara. Kasus ini bukan kasus besar. Cuma pelanggaran UU. Pengacara Raka bilang hukuman hanya sekitar 6 bulan sampai tahun penjara. Kalau tidak lama kenapa bukan kamu saja yang dipenjara? Kenapa mengkambing hitamkan saya? Kamu pikir setelah saya bebas nanti, hidup saya masih sama? Tidak. Saya akan menyandang gelar mantan kriminal. Lalu gimana cara saya mencari kerja? Memangnya ada majikan yang mau mempekerjakan pembantu mantan kriminal? Delima benar-benar geram sekarang. Padahal tadi pagi Bimirna terima-terima saja setelah Delima mengiming-imingi uang kompensasi dengan nominal tinggi. Kenapa tiba-tiba dia jadi protes gini? Delima harus melakukan sesuatu untuk menenangkannya. Bibi tenang saja. Aku akan membantu Bibi mendapatkan pekerjaan. Kalau cuma ngomong sih gampang. Bi, jangan seperti ini. Kita sudah jadi partner selama setahun kan? Apa pernah saya merugikan Bibi? Kerjasama kita yang terakhir saat mengusir Biyanti juga berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya kerjasama kita juga akan selalu berjalan lancar. Ya, kemarin memang saya yang memasukkan kemeja itu ke mesin cuci. Tapi semua itu adalah idemu. Kamu yang jahat. Iya itu ideku. Jadi, kali ini Bimirna juga akan mengikutiku kan? Pokoknya kamu harus menepati janjimu. Kalau tidak, aku menyebarkan kebusukanmu pada semua orang. Bimirna berdecak dan pergi dengan langkah lebar.
Delima menatap sinis punggung Bimirna, dasar orang kampung. Waktu istirahat sudah selesai. Semua orang kembali duduk di tempatnya masing-masing, siap untuk melanjutkan perdebatan yang belum mencapai titik akhir. Pak Handoko duduk tegap di sisi Adelia, bersiap menghadapi setiap argumen yang akan dilontarkan. Sementara itu, Pak Raka, Darius, dan Regina tampak lebih tenang, seolah mereka sudah bisa menebak kemana arah keputusan ini akan berujung. Penyidik membuka berkas yang ada di hadapannya. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang telah diserahkan, kesaksian dari Bu Mirna, serta keterangan dari pihak yang bersangkutan, kami memutuskan untuk mengubah status Delima dari tersangka menjadi saksi. Dengan kata lain, Delima diperbolehkan pulang dan tidak lagi ditahan, lanjut penyidik dengan suara tegas. Senyum Delima seketika merekah lebar. Regina langsung menghembuskan napas lega dan memeluknya. 106. Darius mengangguk puas, sedangkan Pak Raka tetap memasang ekspresi profesionalnya, meski ada kilatan kemenangan di matanya. Pak Handoko menatap penyidik dengan tajam. Apakah keputusan ini sudah final? Penyidik mengangguk. Ya. Dengan adanya pengakuan Bimirna yang mengaku sebagai pelaku utama, maka tidak ada cukup alasan untuk menahan Delima lebih lama. Namun, penyelidikan akan tetap berlanjut untuk memastikan semua keterangan yang diberikan sesuai dengan fakta. Delima perlahan menoleh ke arah Adelia. Mata mereka bertemu. Senyuman kecil itu kembali muncul di wajah Delima, senyuman kemenangan. Adelia hanya menatapnya datar. Tapi samar-samar Delima melihat dia tersenyum. Setelah keluar dari ruangan penyelidik, Delima disambut pelukan oleh sahabat-sahabatnya. Sudah aku bilang kan, Delima nggak salah. Ternyata dia dijebak pembantunya, seru Sonya. Bukan kamu doang. Aku juga percaya. Aku orang pertama yang selalu percaya sama baby Delima, seru. Lukas. Berarti sekarang sudah bebas kan? Tanya Elina. Iya, aku bebas dan terbukti tidak bersalah. Tapi kasus ini akan terus berlanjut dengan Bimirna sebagai tersangka utamanya. Tapi aku tetap sedih. Beliau sengaja meneror Adelia untuk membalas dendam karena selama ini Adelia selalu menggangguku. Ya ampun, kasihan sekali bibi kamu, lagian ini kan masalah sepele. Apa nggak bisa hukumannya Bimirna dipecat aja? Nggak perlu dipenjara. Kasihan kan anak-anaknya di kampung, ucap Sonya. Aku nggak tahu. Adelia keke tidak mau mencabut laporannya, sendu Delima. Pandangan mereka teralih pada Adelia yang baru keluar dari kantor polisi bersama Pak Handoko. Adelia, kasus ini belum selesai. Meskipun butuh proses panjang, saya akan terus memperjuangkan kasus ini sampai pelakunya benar-benar diadili. Adelia tersenyum dan menggeleng. Sudah cukup, Pak. Saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Yang kamu inginkan? Adelia mengangguk, terima kasih banyak sudah mendampingi saya untuk kasus ini, Pak. Baiklah, kalau begitu saya permisi. Adelia menatap ke arah mereka yang masih berkerumun di sekitar Delima. Semuanya tetap ada di sisi Delima. Adelia, Delima berlari kecil menghampirinya, diikuti yang lain. Sekarang sudah terbuktikan aku nggak bersalah. Lain kali kalau ada masalah, diomongin dulu. Jangan apa-apa langsung lapor polisi. Gara-gara kamu semalaman Delima tidur di lantai penjara yang super dingin, seru Sonya. 107. Tauk tuh, minta maaf dong.
Malah diem aja, suruh Elina. Adrian baru saja membuka mulut ingin membela adiknya, tapi... Oke, aku akan minta maaf. Ayo kita pulang dulu. Delima pasti sudah lapar dan ingin istirahat kan? Delima mengerutkan dahi. Heran dengan Adelia yang bersedia meminta maaf begitu saja, padahal biasanya dia selalu menolak. Ada apa? Apa dia merencanakan sesuatu?